tema pertahanan itu tidak ada rahasia negara di situ dalam perdebatan itu. Kalau itu membahas tentang rahasia negara, maka tidak perlu ada tema pertahanan dibahas dalam tema debat capres. Nah tadi terkait data apa segala macam, apa yang disampaikan Pak Ganjar 100% benar, tidak ada kebohongan. Bahkan Pak Ganjar menyampaikan data ya yang beliau memperkenankan kalau ada stafnya mohon dibantah nih data. Karena data harus dibantah dengan data. Kan gitu, bukan diajak ngomong-ngomong nanti kita jelas. Pak Prabowo jelas beliau adalah follower dari Pak Ganjar Pranowo. Di mana Pak Ganjar sebagai leader yang memandu debat 14 Februari. Karena Pak Prabowo sudah setuju dengan Pak Ganjar, maka Pak Prabowo mencoblos Pak Ganjar di TPS. Mesti betul-betul bisa melakukan redefinisi terhadap politik luar negeri yang bebas aktif, yang disesuaikan dengan kondisi kekinian. Banyak setuju dengan Pak Ganjar ya. Pertahanan kita mesti masuk pada wilayah 5.0. Baik ya, sekali lagi saya harus mengatakan, saya kok banyak sependapat dengan Pak Ganjar. Kita mesti menguatkan BSSN. Dan kita penting untuk membuat security system yang baik. Saya nggak mengerti, jangan-jangan guru kita, buku kita sama, Pak Ganjar. Aduh, saya nggak ikut capres. Nanti kalau saya ikut, baru saya tanggapan. Saya nggak ikut campur soal debat berdebat. Kalau saya ikut, baru kamu tanya. Saya kira Ibu Mega selalu konsisten. Ibu Mega selalu ajarkan pada kami sebagai kader, kita nih udah sepakat waktu bernegara, kita menyerahkan pada partai politik yang mengatur segalanya. Anda mau pilih Panglima TNI, pilih polisi, pilih siapapun, KPU mesti lewat partai politik, mencalonkan juga partai politik. Maka Ibu sangat konsisten. Yang paling penting kata Ibu, harus melatih, mendidik rakyat untuk mengerti. Kalau kamu mengatakan kader partai juga ada yang nggak benar, ada yang korup. Ya itu kan sama di sekolah juga ada yang pintar, ada yang bodoh, ada yang sedang gitu kan. Nah kalau kamu bilang kok lebih baik yang nggak benarnya, karena kamu yang jujur nggak mau masuk ke politik, itu masalahnya. Ya lu gabung dong. Yang pasti ini sekolah partai terbaik. Makanya saya bilang saya bangga, dilatih dengan baik, lalu ditugaskan untuk membantu yang miskin dan membutuhkan pertolongan. Nah inilah yang kita perjuangkan. Saya adalah petugas partai karena saya adalah kader yang dilatih, ditugaskan untuk mewujudkan cita-cita proklamasi. Jadi saya ini jelas, Ibu Megawati juga petugas partai, apalagi saya. Saya adalah petugas partai DPD Perjuangan untuk mewujudkan keadilan sosial sesuai dengan cita-cita proklamasi. Dan ini ideologinya, ini ada partai kader dengan ideologi yang jelas. Makanya itu yang saya bilang, ini selamat ulang tahun ke-51. Ya saya bangga, saya berterima kasih di Indonesia ada partai PD Perjuangan yang konsisten memperjuangkan ideologi Pancasila dan juga tentu Kebinekaan Tunggal Ika gitu ya. Yang pasti PDI Perjuangan dari Ibu Mega membuktikan konsistensi. 51 tahun konsisten berpegang pada ideologi, membantu yang miskin dan membutuhkan keadilan. Ini konsisten. Itu partai yang bisa kita percaya karena dia konsisten. Dan Ibu juga tidak tugaskan untuk ikut kampanye. Itu aja sih. Kalau mau sih mau ikut kampanye. Saya nggak ada WA beliau, nanti gue tanya. Punya tanah berapa, punya tanah ini. Dia pintar atau goblok sih? Dia ngerti nggak ada HGU, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, iya kan? Itu tanah negara, saudara. Tanah rakyat, tanah bangsa. Daripada dikuasai orang asing, lebih baik Prabowo yang mengelola. Tapi manakala pemerintah memerlukan saya, segera menyerahkan.
Nggak usah dibawa-bawa debat lah. Anda hanya memperlihatkan ketololan Anda. Bapak Presiden menyampaikan, Bapak punya lahan lebih dari 340.000 hektar, sementara TNI kita, prajurit kita, selebih dari separuh tidak punya rumah dinas. Itu fakta, tidak perlu dibicarakan secara tertutup. Itu kekurangan yang harus kita perbaiki. Dan ketika tadi Bapak mengatakan, Bapak akan meningkatkan kesejahteraan. Pak, Bapak ini sudah Menhan selama 4 tahun, hampir 5 tahun. Bukan calon Menhan, jadi harusnya menunjukkan inilah yang sudah saya kerjakan, bukan mengatakan apa yang akan dilakukan. Nah, saya menyampaikan bila saya ditugasi maka kenaikan gaji dilakukan tiap tahun, maka perumahan prajurit TNI dipastikan dibangun sehingga mereka tidak perlu ngekos, tidak perlu mereka sewa, dan mereka bisa tenang. Mereka diminta mempertahankan setiap jengkal, tapi kita tidak memberikan tempat tinggal bagi mereka berdinas. Itu tidak benar, itu harus dikoreksi. Dari mana kita bisa menilai akurasinya? Jadi menurut hemat kami, bila ada di antara kami yang faktanya keliru, Bapak tunjukkan. Tapi kalau Bapak tidak menunjukkan, berarti memang faktanya benar. Itulah kenyataan yang ada di lapangan. Dan ini juga yang selalu kami gunakan. Kami gunakan fakta-fakta itu. Itulah sebabnya Pak, kami melihat penting sekali untuk kita tenang, dingin, jangan emosional dalam menghadapi persoalan-persoalan kenegaraan, dalam menghadapi persoalan-persoalan pertahanan. Pak Anies juga terlalu teoritis, tapi yang nyata tentang masalah AI, cyber, teknologi tinggi dan sebagainya adalah sumber daya manusianya, awaknya. Saya begitu jadi menteri, saya membentuk 4 fakultas baru di bidang sains, teknologi, engineering, dan mathematics. Kita menyiapkan putra-putri kita terbaik untuk menguasai teknologi. Kalau tadi disebut ada yang teoritis, ada yang kedua tidak dilaksanakan. Jadi selama 5 tahun ini, apa yang dikerjakan dalam mempertahankan sistem cyber kita? Mohon tenang. Justru di situ letak problemnya. Ketika kepercayaan dari Ibu dan Bapak Saudara sekalian diberikan kepada kami, maka kami insya Allah akan mengembalikan posisi Indonesia. Apa yang kita kerjakan di level dunia membuat Indonesia bisa menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Itu tingkat keluarga. Pencurian ikan, pencurian pasir, itu menandakan bahwa kita kebobolan. Dan lebih jauh lagi, ironisnya, Kementerian Pertahanan menjadi kementerian yang dibobol oleh hacker 2023. Sebuah ironi, karena itu kita ingin mengembalikan. Dan 700 triliun anggaran Kementerian Pertahanan tidak bisa mempertahankan itu. Justru digunakan untuk membeli alat-alat alutsista yang bekas. Di saat tentara kita lebih dari separuh tidak memiliki rumah dinas. Sementara menterinya punya, menurut Pak Jokowi, punya lebih dari 340 hektar tanah di Republik ini. Ini harus diubah. Tambah lagi, food estate singkong yang menguntungkan kroni, merusak lingkungan, dan tidak menghasilkan. Ini harus diubah. Kami akan memulai dengan kepemimpinan yang menjunjung tinggi etika. Kepemimpinan yang mengandalkan data, informasi, kapasitas yang serius. Kita ingin Republik ini berperan di level global, dijaga secara serius untuk rumah tangga, untuk nasional, sehingga kewibawaan kita adalah kewibawaan berdasarkan kekuatan. Untuk itu kita butuh perubahan. Kita tidak mau banyak perubahan. Kita tidak mau yang sudah baik dirombak kembali dan bahkan dibawa mundur kembali. Kita tidak mau mundur ke belakang. Jadi sekedar melanjutkan apa-apa yang sudah dilakukan oleh Pak Jokowi bukanlah jawaban yang tepat buat bangsa Indonesia. Perbaikan. Bukan sekedar keberlanjutan, tapi perbaikan. Apa-apa yang sekarang sudah baik, kita terus perbaiki agar jadi makin baik lagi. Supaya jadi lebih baik lagi. Nah, ini yang penting. Pertanyaan berikutnya adalah siapa yang sanggup menjalankan keberlanjutan dan melakukan perbaikan tersebut? Pastinya orang tersebut bukan Pak Anies Baswedan yang malah mengusung tema perubahan dan mau membongkar habis pencapaian-pencapaian dari Pak Jokowi. Pastinya orang tersebut bukan Pak Anies ya. Dan juga pastinya orang tersebut bukan Eyang Prabowo.
yang sudah terlalu tua dan nggak sanggup kerja belusukan seperti Pak Jokowi. Kalau kita mau melanjutkan pembangunan Pak Jokowi, pilihan kita mestinya sudah pasti. Pilihlah Ganjar Mahfud. Dari si penegakan hukumnya dulu. Maka kalau saya mulai dari sini, maka yang mesti dilakukan adalah pemiskinan. Yang kedua, perampasan aset. Maka segera kita bereskan undang-undang perampasan aset, dan untuk pejabat yang korupsi bawa ke Nusa Kambangan agar bisa punya efek jera bahwa ini tidak main-main. Tidak ada lagi jual beli jabatan. Yang kedua, jangan biarkan mereka store pada pemimpinnya. Kalau ini terjadi, kerunyaman itu akan muncul dan pemimpin tidak boleh ragu untuk memutuskan itu. Menko Polhukam itu sudah ada lebih dari 15. Tapi saudara, di dalam sejarah kan tidak pernah ada Menko Polhukam melakukan tindakan hukum. Karena alasannya saya kan hanya koordinator. Kalau saya sikat semua. Koruptor, mafia, penjahat, saya ikut turun tangan. Dan itu kalau saya ada di posisi baru yang lebih luas kewenangannya, itu nanti akan lebih banyak yang saya lakukan untuk itu. Ya, selain melanjutkan dan bahkan mempercepat pembangunan IKN, Ganjar juga akan memberikan internet gratis dan super cepat. Nah, ini kan justru sangat luar biasa. Program internet gratis ini adalah program yang dicanangkan oleh pasangan Ganjar dan Profesor Mahfud MD. Nah, sedangkan program makan siang gratis itu adalah program dari pasangan Prabowo dan Gibran. Nah, sekarang saya ingin bertanya juga, kira-kira ya, kalau disuruh untuk memilih, kalian akan lebih memilih program internet gratis atau program makan siang gratis? Ya, sekarang coba dibandingkan dengan program internet gratis yang dicanangkan oleh Ganjar Pranowo. Nah, kira-kira mana yang lebih bermanfaat untuk siswa didik? Saya yakin pasti akan lebih banyak yang memilih internet gratis daripada makan siang gratis. Republik ini penuh dengan pengorbanan, tahu tidak? Mengapa sekarang kalian yang baru berkuasa itu mau bertindak seperti waktu zaman Orde Baru? Berani tidak? Berani tidak? Berani tidak? Merdeka! 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 Menang kita! Ganjar Mahfud! Satu putaran! Takut apa tidak? Takut apa tidak? Takut apa tidak? Yes, begitu dong. Mestinya ibu nggak boleh ngomong gitu, tapi ibu udah jengkel, tahu nggak? Nah, yang pasti kalau buat saya dibandingkan misalnya Pak Gibran jadi maju, gitu Mas Gibran gitu ya. Ya saya pilih Ganjar sama Mahfud lah, karena lebih teruji kan. Anda jadi wali kota baru 2 tahun 3 tahun kan belum teruji juga. Ini urus negara loh, mau jadi presiden loh. Kalau Anda belum lengkap, belum pernah di legislatif, belum nasional ya maksudnya DPR. Kalau di DPR kan boleh ngerti nih pemerintahan seperti apa. Anda belum pernah di eksekutif yang tingkat provinsi, Anda nggak ngerti jadi presiden nanti. Ini bukan soal belajar coba-coba loh. Ini negara dipertaruhkan untuk 2045. Kita kan mau mencapai 100 tahun ini mau jadi apa? Kalau coba-coba, ini negara sebentar lagi 300 juta penduduk kita. Mana boleh kita kasih orang coba-coba. Saya tidak meremehkan anak muda ya. Anak muda bisa lebih kreatif gitu ya. Tapi bicara tata negara, harus mengerti konstitusi. Anda bukan hanya untuk berani untuk maju. Kalau cuma berani maju, banyak bisa kita pilih orang berani maju. Tapi yang lengkap dengan track record ini kan butuh waktu pembuktian. Saya pasti pilih Pak Ganjar, Pak Mahfud yang lebih pengalaman. Saya tidak mau anak cucu saya harus nunggu sekian tahun lagi. Pengalaman Jakarta gitu kan, nunggu lagi mundur. Males sudah. Jadi kita nggak usah coba-coba deh.
Udah jangan dengerin janji-janji manis orang. Lebih setuju lagi apa yang disampaikan calon presiden Pak Ganjar Pranowo. Tadi saya bisik-bisik ke beliau, Pak, nanti habis dilantik, besoknya langsung masuk ke kedaulatan pangan. Nggak usah lama-lama. Perencanaannya disiapkan sekarang, begitu dilantik besok langsung masuk ke kerja kedaulatan pangan. Sehingga swasembada pangan, ketahanan pangan, kedaulatan pangan itu betul-betul kita miliki. Dan saya yakin Pak Ganjar mampu menyelesaikan ini. Saya mensyukuri kenapa kalah, kenapa ditahan. Saya bersyukur atas itu semua. Saya coba bayangkan ya, kalau seandainya waktu itu kita menang gitu ya, hari ini belum tentu kita bisa nikmati seperti ini. Kita bersyukur 5 tahun Tuhan izinkan kasih ke orang yang pintar ngomong untuk kerja. Coba kalau kita bayangkan gitu ya, kalau kemarin saya masih jadi gubernur, ini saya udah turun ini. Tapi yang pintar ngomong itu dikira orang hebat kan? Ini lebih berbahaya tahun 2024. Langsung ketahuan karakternya. Langsung ketahuan itu. Di saya juga ada kutipan Pak di kamar saya Pak. Tulisannya, Jakarta telah mengambil keputusan yang fatal. Jangan hanya konsentrasi pada pembangunan benda-benda mati yang indah difoto dan bisa ditunjukkan dalam 5 tahun hasilnya. Kalau kita mau menilai sebuah janji, maka lihat janjinya atau lihat kenyataannya. Dulu janjinya apa ya? Dan ini aneh, betul-betul aneh. Ini bukan kampanye, tapi saya sampaikan sini. Di satu sisi menyiapkan jalur-jalur air untuk dikirim ke laut, di sisi lain di lautnya dipasang dengan pulau reklamasi, tinggal tunggu waktu jadi rob, air balik. Dan ini melawan sunatullah. Kenapa? Air itu turun dari langit ke bumi, bukan ke laut. Harusnya dimasukkan ke dalam bumi, masukkan tanah. Di seluruh dunia air jatuh itu dimasukkan ke tanah. Bukan dialirkan pakai gorong-gorong raksasa ke laut. Jakarta telah mengambil keputusan yang fatal. Bukan banjir, itu memang parkir air. Bukan banjir, itu memang parkir air. Masyarakat berkeliling dengan membawa toa untuk memberitahu semuanya, termasuk sirine. Ibon 82 miliar. Apa alat transportasi yang dimiliki oleh hampir setiap orang? Alat transportasi yang dimiliki semua orang adalah kaki. Kalau seandainya orang Jakarta percaya Pak Anies jadi gubernur pun, saya berani jamin kok dia akan lakukan normalisasi yang sama seperti saya lakukan kok. Gak usah bohong lah. Tapi ketika air sampai di muara, maka siap untuk dipompa ke laut. Pancasila Soekarno, ketuhanan ada di pantai. Anak Tuhan dari mana? Kalau Yesus anak Tuhan, bidangnya siapa? Besok di seluruh wilayah Indonesia akan katakan dan iblis hanya menggoda orang yang beriman. Makanya jarang-jarang orang kafir kerasukan setan. Yang kerasukan setan itu orang baik-baik. Jarang, saya belum pernah nengok Cina kerasukan setan. Pernah tak Ahok itu kerasukan setan? Enggak, setannya juga. Karena sesama setan jarang saling menggoda. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Haleluya. Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Tetap percaya salib itu lambang mulia, bukan jin. Kok ketawa? Aku nggak nyindir siapa-siapa loh. Anies merupakan antitesis daripada Pak Jokowi. Antitesis artinya bertolak belakang dengan Jokowi. Anies sudah menyatakan tidak akan melanjutkan semua program dari Pak Jokowi. Jadi semua pembangunan yang dilakukan oleh Pak Jokowi akan dihentikan oleh Anies jika Anies menjadi presiden. Lagi pula Anies didukung oleh Khilafah dan pendukung Anies adalah ormas seperti FPI dan HTI. Apa kita mau FPI dan HTI kembali di Indonesia jika Anies memimpin? Anies juga dikenal sebagai bapak politik identitas yang menghalalkan segala cara untuk menggapai kekuasaannya, termasuk menggunakan
politik identitas berbasis agama. Lihatlah di kasus Ahok waktu itu. Kita sudah bisa melihat hasil kerja Anies selama 5 tahun di Jakarta. Tidak ada satupun janji yang dipenuhi dan tidak ada kinerja yang bisa dibanggakan. Dari DP 0%, OKOC, kelebihan bayar, Formula E, banjir, sumber resapan, jalan rusak, dan gonta-ganti nama jalan. Lihatlah rekam jejak Anies selama 5 tahun. Bayangkan Indonesia ke depan jika dipimpin oleh Anies. Dan bayangkan jika Anies menang. HTI dan FPI, Ormas Khilafah yang dibubarkan itu akan dikembalikan oleh Anies. Apakah kita mau Pancasila diganti jadi Khilafah? Perkataan Ahok sudah terbukti dan Jakarta sudah menjadi korban. Jangan biarkan Indonesia menjadi korban kibulan Anies Baswedan. Umat minoritas, terutama kaum Tionghoa, tidak akan memilih Anies Baswedan. Itu hal yang wajar ya, kalau tudingan itu bentuknya fitnah dan bohong, itu pasti marah. Kenapa? Karena sebagian besar yang disampaikan oleh Mas Anies, sebagian besar yang disampaikan oleh Pak Ganjar, itu kebohongan, itu fitnah. Mulai dari yang pertama, Mas Ganjar misalnya menyebut bahwasannya salah satunya adalah misalnya ada pesawat bekas yang akan dan itu berulang kali para tim jubir juga melakukan itu. Yang saya hadapi itu bahwasannya akan ada pesawat Emirates yang dihibahkan, misalnya begitu ya, dihibahkan dan itu tidak harus dibeli. Dan itu berdasarkan keterangan Pak Yuwono Sudarso. Kami sejak awal sudah checking. Pertama misalnya Pak Imam Sufaat yang pada saat itu menjadi kasau. Pak Imam Sufaat sebagai user menyatakan tidak pernah ada rencana hibah dari pemerintah Qatar. Baik secara lisan disampaikan ke mereka atau secara tulisan. Tentu harus ada dokumennya yang jelas terkait perencanaan itu. Kalau hanya klaim ada mau hibah dan segala macam, itu bukan kebijakan pemerintah. Jadi tidak ada sama sekali. Bahkan ketika rame-rame hibah itu, Kementerian Pertahanan cek kepada Qatar, betul nggak Anda ingin hibah pada tahun sekitar 29 sampai 2012 itu? Tidak ada rencana mereka melakukan hibah. Jadi hanya berangkat dari klaim itu. Itu pertama. Jadi sumbernya tidak jelas, bohong dan sebagainya. Pak Prabowo itu orangnya otentik, genuine. Jadi ketika harus sedih ya sedih begitu, ketika harus marah ya marah, ketika harus gembira ya gembira gitu. Pak Prabowo tidak pernah menunjukkan kepalsuan, tidak bisa acting begitu. Jadi ya otentik, dia akan muncul sebagaimana mestinya dalam suasana yang tepat. Itu pertama. Kemudian kedua, kalau kita lihat debat kemarin itu kan seperti apa? Seperti debat antara presiden dan 2 orang pengamat, kira-kira begitu. Jadi memang Pak Prabowo dalam posisi tentu diserang. Itu hal yang wajar dan mahfum. Kami melihatnya mahfum saja. Jadi sehingga kita berkeyakinan memang posisi Pak Prabowo adalah posisi di atas angin begitu, dan memang posisi yang maju dan posisi yang menang, kira-kira begitu. Saya lanjut ke Pak Anies dan ini paling banyak bohongnya. Ya, paling banyak bohongnya ya. Pak Anies menyebutkan 700 triliun anggaran Kemhan digunakan untuk belanja alutsista bekas. Ini bengis sekali nih pernyataan. Bengis dan jahat. Hanya untuk tujuan menjatuhkan Pak Prabowo, kemudian menggunakan data palsu dan bohong. Kenapa begitu? Pertama, saya mulai dari 2023 saja. Di 2023 anggaran Kemhan itu 131 triliun. Oke, yang digunakan untuk belanja alutsista itu sekitar 30-an triliun. Ya. Jadi dan belanja alutsista itu ya macam-macam. Belanja kesejahteraan prajurit, untuk belanja macam-macam, semuanya perawatan itu sudah termasuk. Itu 2023. Nah kan kemudian kemarin, hari ini itu diklarifikasi oleh para jubirnya. Para jubirnya bilang tidak, maksud Pak Anies bukan 700 triliun tapi akumulatif dari 2020 sampai 2024.
24. Tapi kan itu nggak disebutkan. Ya kan? Nggak disebutkan pada saat, karena kalimat yang digunakan oleh Mas Anies adalah belanja alutsista bekas sebesar 700 triliun. Dan publik itu sudah mendengarkan pernyataan bohong itu. Dan sebagian publik itu sudah mengkonsumsi pernyataan bohong itu. Dan itu berbahaya. Itu pernyataan bohong yang luar biasa. Karena apa? Karena secara akumulatif misalnya kalau 2020 sampai 2024 itu nggak sampai 700 triliun juga. Totalnya sekitar 680-an triliun. 697. Iya, 97 triliun. Dan jangan lupa itu bukan untuk belanja alutsista. Itu untuk belanja secara akumulatif semua kepentingan Mabes TNI dan 3 matranya. Jangan lupa untuk bagian itu tidak ada kesempatan Pak Prabowo untuk mengklarifikasi. Jadi ini yang saya sebutkan, untuk bagian itu Mas Anies dengan terang melakukan kebohongan yang sangat bengis. Dan itu sudah dikonsumsi oleh sebagian besar orang Indonesia. Itu yang baru yang satu. Tema pertahanan itu tidak ada rahasia negara di situ dalam perdebatan itu. Kalau itu membahas tentang rahasia negara, maka tidak perlu ada tema pertahanan dibahas dalam tema debat capres. Kenapa ada dalam era demokrasi modern ada perdebatan antar kandidat? Karena disitulah dilihat performan dari seorang calon pemimpin. Bagaimana IQ-nya, EQ-nya, gitu loh. Bagaimana kecerdasan emosionalnya, bagaimana penguasaan pada substansi materi, bagaimana respon cepatnya. Maka dalam perdebatan selalu dibatasi oleh durasi waktu. Maka seorang calon pemimpin harus menyampaikan gagasannya, substansi dari materi yang disampaikannya secara lugas, cepat dan tepat. Karena apa? Pemimpin itu dibutuhkan untuk merespon hal-hal yang cepat, tepat dan substantif. Nah, maka diadakan kontestasi debat. Kemarin itu adalah debat yang disaksikan oleh publik dan itu dijadwalkan resmi, bukan rapat. Gitu ya. Maka seluruh pertanyaan dalam debat tadi harus dijawab. Nanti kita ajak ngomong, ngopi, rapat, itu bukan debat. Maka disitulah kesiapan tadi, karena kita mencari pemimpin yang benar-benar serius. Maka debat itu publik akan melihat kesiapan dari calon pemimpin tadi. Respon cepat dari seorang calon pemimpin. Nah tadi terkait data apa segala macam. Apa yang disampaikan Pak Ganjar 100% benar, tidak ada kebohongan. Bahkan Pak Ganjar menyampaikan data ya, yang beliau memperkenankan, kalau ada stafnya mohon dibantah ini data. Karena data harus dibantah dengan data. Kan gitu, bukan diajak ngomong-ngomong nanti kita jelaskan. Maka jelas ya, dalam debat itu siapa yang menjadi follower dan siapa yang menjadi leader. Pak Prabowo jelas beliau adalah follower dari Pak Ganjar Pranowo. Di mana Pak Ganjar sebagai leader yang memandu debat, memandu dan memenangkan perdebatan pada saat itu secara substansi. Maka 14 Februari karena Pak Prabowo sudah setuju dengan Pak Ganjar, maka Pak Prabowo mencoblos Pak Ganjar di TPS. Dulu Anies bisa menang karena menggunakan agama dan etnis. Isu agama, ras, dan antar golongan dinikmati oleh relawan Anies. Saat itu Anies didukung oleh FPI, HTI, dan pengasong khilafah lainnya. Pada akhirnya Ahok harus kalah, namun kekalahan dia adalah kekalahan yang membuka mata rakyat Indonesia bahwa masih ada orang-orang yang menang dengan cara menggunakan politisasi agama atau politik identitas berbasis agama. Ternyata banyak sekali orang yang dengan mudah terhasut lewat jalan-jalan seperti itu. Relawan Anies terutama dari FPI, HTI, PA212 seperti Bahar Smith dan Rizik Syihab selalu menghujat Cina, etnis Cina. Tapi saat ini negara Cina sudah menjadi nomor 1 di dunia. Saya bangga sebagai Cina. Etnis Tionghoa dicap sebagai pemberontak, sedangkan etnis Arab dianggap sebagai Tuhan atau tuan dari pribumi. Etnis Arab dipuja-puja dan dianggap sebagai dewa. Lihat saja Rizik Syihab dan Bahar Smith dipuja-puja.
padahal mereka mengujar kebencian. Pengasong khilafah seperti Rizik Syihab, Bahar Smith, dan teman-teman, mereka hanya buat gaduh di Indonesia. Sedangkan negara yang mereka sanjung-sanjung itu, Arab Yaman, masih belum maju dan masih terbelakang. Saya percaya Indonesia dengan mayoritas pribumi juga akan menjadi negara maju. Seharusnya Arab Yaman belajar dari negeri Cina, seperti kata kitab suci. Belajarlah sampai ke negeri Cina. Anies dan juga pendukung Anies seperti Rizik Syihab, Bahar Smith, dan kelompok-kelompok HTI dan FPI harus belajar ke negeri Cina supaya tidak lagi melakukan kelebihan bayar. Yang jelas saya memilih pribumi, bukan yang dari Yaman. Ganjar jelas pribumi, nasionalis, dan pasti akan melanjutkan visi dan misi dari Pak Jokowi. Suara Ahok merepresentasi warga minoritas, dan etnis Tionghoa mendukung Ganjar Pranowo. Ahok pasti akan mendukung Ganjar, karena Ahok anti radikalisme. Ahok yang jelas tidak akan mendukung Anies Baswedan, karena Anies Baswedan didukung oleh kelompok khilafah, HTI, dan FPI, ormas terlarang itu. Anies merupakan antitesis daripada Pak Jokowi, dan diragukan kenasionalisannya, apalagi pribumiannya. Antitesis artinya bertolak belakang dengan Jokowi. Anies sudah menyatakan tidak akan melanjutkan semua program dari Pak Jokowi. Jadi semua pembangunan yang dilakukan oleh Pak Jokowi akan dihentikan oleh Anies jika Anies menjadi presiden. Lagi pula Anies didukung oleh khilafah, dan pendukung Anies adalah ormas seperti FPI dan HTI. Apa kita mau FPI dan HTI kembali di Indonesia jika Anies memimpin? Anies juga dikenal sebagai bapak politik identitas yang menghalalkan segala cara untuk menggapai kekuasaannya, termasuk menggunakan politik identitas berbasis agama. Lihatlah di kasus Ahok kali itu. Kita sudah bisa melihat hasil kerja Anies selama 5 tahun di Jakarta. Tidak ada satupun janji yang dipenuhi dan tidak ada kinerja yang bisa dibanggakan. Dari DP 0%, OKOC, kelebihan bayar, Formula E, banjir, sumber resapan, jalan rusak, dan gonta-ganti nama jalan. Lihatlah rekam jejak Anies selama 5 tahun. Bayangkan Indonesia ke depan jika dipimpin oleh Anies. Dan bayangkan jika Anies menang. HTI dan FPI, ormas khilafah yang dibubarkan itu, akan dikembalikan oleh Anies. Apakah kita mau Pancasila diganti menjadi khilafah? Bagian Indonesia Timur yang mayoritas non-muslim seperti Bali tidak akan setuju dengan khilafah atau sistem khilafah. Mungkin Indonesia akan bubar jika Anies menjadi presiden. Perkataan Ahok sudah terbukti dan Jakarta sudah menjadi korban. Jangan biarkan Indonesia menjadi korban kibulan Anies Baswedan. Umat minoritas, terutama kaum Tionghoa, tidak akan memilih Anies Baswedan. Saya yakin karma Ahok mengejar Anies Baswedan. Dulu Anies memainkan politik identitas kepada Ahok. Sekarang Anies dipertanyakan kepribumiannya karena dia dari Yaman. Itu saja opini saya hari ini. Tuliskan opini kalian tentang Anies Baswedan. Jika kalian setuju dengan pendapat saya di video ini, pastikan kalian menekan like di video ini dan bagikan video ini ke teman dan family Anda supaya mereka semua mengetahui tentang informasi ini.